Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Gladys Amalia. Di sini saya bersama dengan ketiga teman saya, Adunan Cahaya Prameswari, Anissa Nadia Nela, serta Muhammad Sirajul Munir. Di sini kami akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan prototipe dari aplikasi yang kami rancang, namanya Lingga. Nah, jadi Linggan ini merupakan aplikasi pencarian materi programming yang berbasis website. Nah, kenapa sih kita ngebuat Linggan? Jadi sebenarnya muncul dari awalnya ada permasalahan di mana banyak banget pertanyaan berulang mengenai rekomendasi sumber materi untuk belajar programming. Nah, seperti yang kita tahu bahwa mempelajari programming itu bukanlah suatu hal yang mudah gitu. Sangat sulit gitu memilih materi pemrograman yang terbaik di internet. Serta kita juga nggak tahu kan harus mulai dari mana untuk belajar pemrograman. Gitu. Nah, makanya dari permasalahan yang ada, kita kita mau ngebuat solusi gitu dari segala permasalahan yang ada. Salah satunya kita mau nyediain wadah untuk mencari serta berbagi dan bertukar informasi mengenai sumber materi pemrograman. Nah, terus juga kita pengen memudahkan dalam menemukan sumber materi terbaik dengan cara menampilkannya berurut dari yang terbaik berdasarkan like. Gitu. Serta juga kita mau nyediain rekomendasi jalur belajar pemrograman. Karena kan sebelumnya permasalahannya adalah kita nggak tahu nih, banyak banget kasusnya adalah nggak tahu belajar pemrograman harus dari mana. Namanya kita pengen ngasih wadah tempat buat belajar programming sehingga tuh bisa terurut gitu. Tahu step by stepnya mulai dari mana. Next. Nah, setelah itu di sini ada alur penggunaan aplikasi. Jadi kita kasih tahu dulu bahwa di sini tuh ada namanya user umum, jadi user yang belum terdaftar sama user yang sudah terdaftar. Dan pemakaian dari kebebasan dari mereka untuk memakai aplikasinya itu juga berdasarkan user umum sama user terdaftar. Nah, untuk yang user umum ini setelah dia mengunjungi halaman website Linggan, dia hanya bisa menggunakan websitenya untuk melakukan pencarian materi programming, kemudian melihat postingan dari user lain, serta melihat halaman rekomendasi jalur belajar yang nantinya bakal dilihatin terkait step by stepnya gimana untuk dapat mempelajari berbagai topik programming gitu kan. Terus sama nanti dia juga dikasih pilihan untuk dapat melakukan pendaftaran sebagai user terdaftar. Selanjutnya ada user terdaftar. Alurnya adalah pertama mengisi data diri. Mulai dari nama, email, dan password untuk membuat akun di website Linggan. Setelah itu, pengguna yang sudah mendaftar bisa menggunakan website. Penggunaannya ini terdiri hampir sama seperti user umum, tetapi di sini adalah yang membedakan user terdaftar bisa membuat konten atau postingan yang ingin disebarkan ke publik, serta dari postingan yang telah terupload, nanti ia bisa menghapus atau mengeditnya jika di suatu hari mereka ingin menambahkan materi-materi terbaru di postingan tersebut. Kemudian kita masuk ke prototipenya. Jadi nanti ada gambar-gambar tentang bagaimana website Linggan ini sendiri. Yang pertama, ini adalah halaman untuk yang belum terdaftar. Jadi di sini kita bisa melihat ada berbagai macam postingan-postingan, unggahan yang bisa kita lihat berdasarkan filternya itu yang terbaru. Lalu kita juga bisa memilih beberapa materi-materi pembelajaran di tombol search-nya. Seperti web development, mobile app, computer networking, dan lain-lainnya. Nah, ini tampilannya untuk mendaftar. Akun mendaftar, jadi kita hanya membutuhkan nama, email, dan password untuk mendaftar. Jadi sangat simpel.
Selanjutnya, jika user sudah berhasil mendaftar, maka yang diperlukan adalah halaman login, jadi membutuhkan email serta passwordnya. Setelah user login, akan masuk kepada tampilan ini ya, user yang sudah terdaftar. Di sini hampir mirip dengan yang user belum terdaftar. Tetapi bedanya di sini user terdaftar dapat menambahkan like yang terdapat pada kiri dari postingan tersebut. Lalu dia juga dapat membuka profil melalui ini. Selanjutnya, ya, di sini adalah form untuk user yang sudah terdaftar dapat membuat postingan baru yang berisikan judul, lalu ada link yang ingin dimasukkan, lalu juga ada deskripsinya. Setelah itu user tinggal pencet tambah post, lalu muncul. Setelahnya ini terdapat itu ya, detail post. Detail post ini muncul dengan cara mengeklik postingan dari user manapun seperti itu. Nah, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Di atasnya itu ada title, setelah itu ada kunjungi sumber untuk mengunjungi link yang diarahkan. Setelah itu terdapat copy link juga jika ingin disebarkan. Setelahnya ada deskripsi, dan juga di bawahnya lagi nanti ada komentar. Nah, ini adalah tampilan-tampilan dari komentar-komentar yang diberikan oleh user-user lain atau juga user tersebut yang membuat postingan tersebut sendiri. Yang dapat melakukannya juga user yang sudah terdaftar. Nah, selanjutnya ini ada profil. Yang ditampilkan dalam profil ini adalah profil picture, lalu namanya, lalu pekerjaannya, dan minat atau ketertarikan, dan juga media sosialnya. Di sini user yang sudah terdaftar juga dapat mengedit profilnya ya, dengan mengklik tombol pensil di sisi kanan dari kartu profil tersebut. Nah, ini adalah halaman jalur belajar. Di halaman pertama jalur belajar ini, di sini ada kategori-kategorinya. Misalnya ada front end development, terus ada back end, terus ada mobile app, UI UX, ada DevOps juga. Misalnya kalau kita klik salah satu, misal front end development, ini akan muncul halaman seperti ini. Di sini ada subtopiknya. Subtopiknya ini disusun bertahap, mulai dari yang dasar sampai yang materi yang lebih lanjut. Lalu di sini ada rekomendasi sumber materinya. Ya, sekarang kita akan coba demo dengan Figma. Ya, jadi misal kalau ada user yang buka website Linggan, user itu pertama kali akan lihat halaman seperti ini. Di sini ada search box-nya, terus ada kategorinya juga. Di sini ada poster barunya, ada pagination-nya juga. Nah, ini kalau kita klik login, di sini ada form loginnya. Kalau kita klik daftar, ini form daftarnya. Misalnya kita isi nama, terus email sama password, terus kita klik daftar. Nanti user akan dibawa ke halaman yang untuk user yang terdaftar. User yang terdaftar itu bisa buat post, bisa lihat profil, bisa nge-like postingan. Nah, misalnya kita klik salah satu postingannya, misalnya yang PHP untuk pemula.
eh, di detail post ini ada deskripsi, terus ada nama siapa yang membagikan postingan ini, terus ada juga komentarnya. Nah, kalau kita klik buat post, nanti di sini ada form untuk buat postnya. Terus di sini di navbarnya ada navigasi jalur belajar. Kalau kita klik jalur belajar, ini masuk ke halaman pertama jalur belajar, yaitu kategori-kategorinya. Misal kalau kita klik front-end development, dia akan masuk ke halaman yang front-end development. Di sini materinya disusun dari yang dasar hingga yang lanjut. Yang dasar misalnya ada HTML, terus di bawah-bawahnya itu ada CSS preprocessor untuk front-end, terus di sini ada React, ada Vue. Kalau misalnya kita klik ini menu drop down-nya, terus kita klik lihat profil, di sini bisa kelihatan profilnya. Terus kalau misalnya kita klik lagi drop down-nya, terus kita klik logout, nah ini kita akan kembali ke halaman awal di mana user belum login atau belum terdaftar, jadi bisa klik lagi login atau daftar gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga proyek ini dapat kami realisasikan dengan tanpa halangan. Dan semoga juga dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.